Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, serta banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua yang tidak akan pernah kita bisa hitung jumlahnya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin, dan kepada kita semua selaku umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Khairunisa. Saya berasal dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2022. Di sini saya akan menyampaikan pidato agama yang berjudul Islam Kontemporer. Yang pertama, saya akan jelaskan apa itu Islam kontemporer. Jadi, Islam kontemporer adalah pemikiran Islam yang berkembang pada tahun 19 Masehi hingga sekarang. Jadi, Islam kontemporer adalah Islam yang ada pada kehidupan modern ini. Dengan banyaknya pengetahuan dan teknologi yang baru, itu akan menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang baru dalam Islam. Tetapi pemikiran baru tersebut harus dilandaskan kepada dua sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Pemikiran Islam di Indonesia semakin berkembang karena banyaknya tokoh-tokoh muslim yang memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Contohnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan ada juga Nur Khalis Majid. Jadi, macam-macam pemikiran Islam kontemporer di Indonesia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Islam fundamentalis. Islam fundamentalis adalah paham yang bermaksud untuk mempertahankan ajaran Islam yang paling dasar. Dan Islam fundamentalis ini menjauhkan diri dari segala bentuk takhayul dan bid'ah. Jadi orang-orang yang Islam fundamentalis ini akan menjalani kehidupan itu seperti kehidupan di masa Rasulullah. Mereka sangat berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Contohnya, orang-orang Islam fundamentalis ini tidak akan melakukan tahlil, tidak akan melakukan maulid Nabi, atau tidak akan melakukan ziarah kubur. Jadi pemikiran mereka itu, selagi Nabi Muhammad tidak mencontohkan, maka kita tidak harus melakukannya seperti itu. Orang-orang fundamentalis ini sangat menghindari perbuatan yang bagi mereka itu bid'ah. Meskipun beberapa di antara kita yang merasa bahwa seperti rajaban atau muludan dan ziarah kubur itu sangat penting, tapi bagi Islam fundamentalis itu hukumnya berbeda lagi. Pemikiran Islam kontemporer yang kedua yaitu Islam neo-tradisionalis. Jadi Islam neo-tradisionalis ini bertumpu dengan tradisi Islam yang seralas yang dipadukan dengan budaya lokal. Contohnya seperti pada malam satu suro itu di daerah Jawa sering melakukan beberapa ritual, tetapi ritualnya tersebut dikaitkan dengan keislaman. Contohnya mereka melakukan sedekah, melakukan baca yasinan, seperti itu. Atau contoh lain dari Islam neo-tradisionalis adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal yang dimana itu adalah hari kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW, budaya di Indonesia saat melaksanakan Maulid Nabi itu sangatlah meriah. Contohnya melakukan kajian-kajian ceramah, lalu ada yang melakukan syukuran, potong tumpeng, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari Islam neo-tradisionalis. Jadi
tradisi-tradisi yang ada itu harus dilaksanakan secara turun-temurun dan tidak boleh hilang. Lalu pemikiran Islam kontemporer yang ketiga adalah Islam neo-modernis. Jadi Islam modernis ini adalah Islam yang dimana semakin maju di saat banyaknya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, jadi Islam juga mengikuti perkembangan zaman. Contoh dari Islam neo-modernis ini adalah di mana kita saat ingin melakukan pengajian, saat ini tidak harus pergi ke majelis taklim, tapi saat kita ingin mendengarkan ceramah, kita bisa mengaksesnya melalui internet. Jadi tentu saja Islam neo-modernis ini berpikiran bahwa semua ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus selalu dikaitkan dengan Islam agar memiliki dampak yang positif bagi kemaslahatan umat Islam. Pemikiran Islam kontemporer yang ketiga adalah Islam liberal. Jadi, bagi orang-orang yang berpikiran liberal, itu mereka menekankan kebebasan berpikir, yang pemikirannya itu tidak terikat dengan bunyi teks ayat Al-Quran ataupun hadis. Jadi terkadang orang-orang yang liberal itu salah mengartikan bunyi dari ayat ataupun hadis. Intinya mereka sangat menginginkan kebebasan dalam beribadah. Tapi bagaimanapun juga, dari keempat pemikiran Islam kontemporer ini, kita ketika akan mengikuti sebuah pemikiran, kita harus berpilih-pilih yang sekiranya itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, serta tidak melenceng dari ajaran agama Allah. Pada kesimpulannya, di masa Islam kontemporer ini, di saat semakin banyaknya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, jangan lupakan ketika kita memiliki semakin banyak ilmu, entah itu ilmu dari bidang apapun, semoga ilmu tersebut akan membuat kita lebih menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita menambah ilmu dan kita malah menciptakan pemikiran-pemikiran yang keluar dari ajaran Islam. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.